Baik, selamat datang di mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan. Selamat bergabung kepada kalian semua mahasiswa akuntansi semester 5. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang silabus mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan. Sebelumnya kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita lanjutkan deskripsi mata kuliah ini. Mata kuliah ini akan mempelajari proses akuntansi dan penyusunan laporan keuangan pada perusahaan yang melakukan investasi pada perusahaan lain. Hubungan perusahaan investor dengan perusahaan lain dibahas dalam kaitan kasus-kasus pembagian laba dan dividen. Kemudian tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep teoritis pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan elemen-elemen laporan keuangan konsolidasian dan analis laporan keuangan konsolidasian pada perusahaan yang memiliki hubungan afiliasi. Yang kedua, mahasiswa mampu menguasai konsep, prinsip, dan teknik secara mendalam tentang hubungan informasi transaksi bisnis perusahaan afiliasi untuk pengambilan keputusan. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks menyelesaikan masalah aset dan investasi berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Yang keempat, mahasiswa mampu mengkombinasikan kompetensi akuntansi dan keahlian profesional untuk menyelesaikan pelaporan keuangan. Yang kelima, mahasiswa mampu menganalisis dan menginterpretasi laporan keuangan entitas gabungan atau konsolidasi. Selama satu semester, kira-kira akan ada 14 kali pertemuan secara online, tapi mudah-mudahan paruh kedua setelah bulan Oktober kita akan menggunakan kuliah secara luring atau secara tatap muka, mudah-mudahan. Tapi saya dalam hal ini berasumsi kita masih menggunakan secara daring. Modul yang akan ada di dalam learning atau open learning yang digunakan di UMS itu akan meliputi yang pertama kita akan bicara intercorporate acquisition and investment in other entities. Maksudnya akuisisi dan investasi pada perusahaan lain bagi perusahaan investor. Yang kedua adalah mengkonsolidasi atau membuat gabungan pada saat akuisisi. Yang ketiga adalah konsolidasi sesaat setelah akuisisi. Yang keempat, kelima, dan keenam, ini adalah merupakan transaksi-transaksi yang mungkin terjadi pada perusahaan yang memiliki hubungan afiliasi. Ketujuh, kedelapan, ini merupakan transaksi di mana perusahaan induk atau perusahaan anak atau perusahaan yang mengalami atau melakukan hubungan afiliasi ini melakukan pembelian secara interim atau kepemilikan secara interim dan transaksi-transaksi pengeluaran saham baru perusahaan anak. Ke-9 dan ke-10 itu adalah transaksi khusus di mana perusahaan induk dan perusahaan anak bisa memiliki secara tidak langsung saham-saham perusahaan anak atau saham-saham perusahaan cucu ketika perusahaan anak membeli perusahaan cucu atau kepemilikan antar perusahaan afiliasi di mana perusahaan anak bisa membeli perusahaan induk atau sebaliknya perusahaan induk yang menguasai perusahaan anak.
Saudara sekalian, jadi di sini mata kuliah ini akan di assessment atau dinilai keberhasilannya. Yang pertama adalah dengan kehadiran daring, itu 10%. Yang kedua itu portofolio, work paper. Nah, kehadiran daring yang 10% ini nanti akan dibuktikan dengan saudara membaca atau melihat atau mendownload video-video atau bahan-bahan materi ya, yang bisa berupa video dan bisa berupa teks yang bisa di-download. Kemudian yang kedua ini portofolio work paper. Nah, ini adalah proses yang sangat penting bagi dosen untuk mengevaluasi. Bahan yang digunakan adalah sebuah buku work paper yang nantinya harus saudara miliki. Kemudian learning assessment yang berikutnya adalah UTS dan UAS, yaitu 20% dan 30%. Terkait dengan work paper. Jadi dalam work paper ini, saudara nanti harus mengerjakan tugas yang dimuat atau dituangkan di dalam work paper yang akan dievaluasi pada setiap tengah semester dan akhir semester. Nah, syarat lulus minimal nilai B, maka kelengkapan work paper ini adalah minimal 75%. Terkait dengan work paper, jadi ini adalah sebuah alat bantu bagi saudara sekalian dalam menyelesaikan mata kuliah ini, yaitu namanya Work Paper for Student. Ini buku yang dikeluarkan untuk membantu saudara, di mana saudara bisa berlatih, karena sesungguhnya materi yang ada dalam mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan itu adalah tujuannya saudara bisa menyusun laporan keuangan, sehingga saudara mau tidak mau, suka tidak suka itu harus praktek untuk mengerjakan penyusunan laporan keuangan. Adapun cara memiliki buku ini, yang pertama adalah saudara mengganti ongkos cetak Rp50.000 dengan cara transfer ke 68590 1008 219533, itu di BRI, atau 3255 38712, itu rekening BNI. Nah, ada catatan penting di sini untuk membuktikan bahwa saudara sudah transfer, itu dengan cara mentransfer di mana menyertakan angka unik di angka terakhir NIM saudara. Jadi misalnya NIM saudara adalah B200 180.001, maka saudara transfernya adalah 50.001 atau 50.001. Kalau saudara NIM-nya misalnya B218.00025, maka saudara transfernya adalah Rp50.025. Saya kira itu penjelasan untuk mata kuliah ini. Silakan saudara jangan lupa untuk subscribe, kemudian share, kemudian berikan komen di alamat YouTube ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.